Halo teman-teman, selamat datang di channel kami astil.id. Untuk kali ini kita akan membahas khusus kasur busa Inoak dengan ketebalan 5 dan 10 cm. Pembahasan ini dilakukan atas dasar permintaan banyaknya kasus penipuan yang dilakukan oleh sebagian oknum penjual kasur busa yang menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Hai teman-teman, dimana kita ketahui bahwa kasur busa Inoak ketebalan 5 dan 10 cm ini tidak terdapat barcode atau logo atau spek di permukaannya. Dan memang pada umumnya hampir semua kasur busa apapun mereknya menerapkan hal yang sama, entah itu apa alasannya saya juga tidak mengetahuinya. Hal ini yang menjadi salah satu celah untuk para oknum pedagang bermain demi mendapatkan keuntungan yang berlipat. Oke teman-teman, mari kita bahas modus-modus dari para oknum pedagang ini untuk membohongi customernya. Oke teman-teman, untuk modus yang pertama adalah menyembunyikan spek busa yang dijual. Para pedagang ini sengaja tidak menyebutkan spek dengan jujur dengan memanfaatkan orang yang tidak mengerti jenis-jenis dari density kasur busa Inoak ini. Dikarenakan tidak adanya barcode atau tanda atau logo di permukaan busanya. Pada saat itu customer biasanya mengharapkan kasur yang dipakai supaya awet dipakai, tetapi setelah beberapa waktu mereka pakai, mereka kecewa. Ternyata busa yang mereka pakai atau mereka dapatkan cepat kempes atau tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah teman-teman, untuk modus yang kedua adalah memanipulasi density yang dijual. Biasanya oknum pedagang ini menjelaskan spek yang dia jual, tetapi mereka tidak memberikan barang yang sesuai seperti yang mereka jelaskan sebelumnya. Contohnya teman-teman, ketika pedagang ini menjual spek density 20 dikarenakan warnanya kuning, maka ketika dia mengirimkan barang kepada konsumennya, dia memberikan density yang 16 dikarenakan sama-sama kuning dan tidak terdapat barcode atau tanda di permukaan kasur busanya. Untuk yang ketiga teman-teman, yaitu memberikan garansi resmi, padahal sebenarnya garansi itu adalah garansi palsu. Yang mana telah saya jelaskan sebelumnya bahwa ketebalan kasur busa Inoak yang 5 dan 10 cm ataupun kasur-kasur merek lainnya itu pada umumnya tidak memiliki garansi resmi dari distributor ataupun dari pabriknya. Biasanya teman-teman, oknum dari pedagang kasur busa ini mensyaratkan garansinya yang tidak masuk akal apabila kita telaah dalam-dalam. Seperti contohnya teman-teman, syaratnya cover tidak kotor. Perlu teman-teman ketahui bahwa kasur busa Inoak semua cover itu dari pihak ketiga, yaitu dari pihak penjual. Jadi tidak masuk dalam warranty. Walaupun misalnya itu ketebalan lebih dari 15 cm. Dan kata-kata kotor ini adalah kata-kata umum yang sulit untuk ditentukan kadar kotornya. Menurut Anda kotor? Menurut saya mungkin tidak kotor. Karena mungkin pemakaian sudah lebih dari 1 tahun, apa 5 bulan, apa 3 bulan. Terus yang lainnya teman-teman, contohnya busa kempes lebih dari 50%. Jadi si busa ini harus lebih kempesnya itu lebih dari 50%. Bayangkan teman-teman, ya kalau kita telaah. Kasur 5 cm kempes 50%, berarti tinggal 2,5 cm. Kalau kita pakai kurang 10% aja apa 20% kita udah nggak nyaman, apalagi sampai 50%. Dan ini adalah persyaratan yang sangat tidak masuk akal. Dan banyak syarat-syarat yang lain yang
tidak bisa saya sebutkan di pembahasan sekarang. Pada intinya teman-teman, untuk syarat klaim ini dibuat sedemikian mungkin agar customer tidak bisa mengklaim apabila kasur busa yang mereka jual ternyata tidak sesuai keinginan atau tidak sesuai harapan. Untuk yang keempat, teman-teman, atau yang terakhir, yaitu menjual produk palsu murni. Ini yang sering terjadi atau yang paling banyak dilakukan oleh pedagang-pedagang yang tidak jujur. Dikarenakan memang seperti yang saya bilang tadi, tidak ada logo ataupun tanda di permukaan kasurnya. Mereka memesan atau membeli kasur-kasur merek lain atau kasur-kasur home industry sesuai dengan warna atau spesifik mirip seperti kasur busa asli. Mereka bisa memainkan harga yang sangat jauh lebih murah dan mereka juga bisa mengambil keuntungan yang sangat-sangat besar. Dari tindakan yang tidak terpuji yang kita bahas dari awal teman-teman, ada beberapa pihak yang dirugikan. Yang pertama adalah tentu saja konsumen atau pembeli dari kasur busa tersebut. Konsumen seharusnya mendapatkan busa yang berkualitas sesuai spek atau kualitas yang diinginkan. Yang kedua adalah pedagang yang jujur. Di sini bukan hanya konsumen yang dirugikan, tetapi pedagang-pedagang yang mencari nafkah dengan jujur dan serius untuk menafkahi keluarganya, mereka sangat terdampak dengan tindakan yang tidak terpuji ini. Untuk yang ketiga, teman-teman, yaitu merusak citra brand atau merek itu sendiri. Di mana kita ketahui apabila banyak pedagang yang memanipulasi kualitas atau menjual barang palsu atau sebagainya, maka yang dikorbankan adalah merek atau brand dari produk itu sendiri. Baik teman-teman, itulah beberapa modus yang bisa saya sebutkan. Memang di kesempatan ini saya tidak bisa menyebutkan seluruhnya dikarenakan keterbatasan waktu. Untuk sesi yang terakhir, yaitu saya akan sedikit membahas tentang kesimpulan dan saran apabila Anda hendak membeli kasur busa, khususnya kasur busa Inoak, dan memang sangat sulit sekali untuk mengetahui kasur busa itu asli atau palsu. Tapi setidaknya kita bisa berusaha untuk semaksimal mungkin dengan mengetahui ciri-ciri yang bisa kita identifikasi. Untuk kesimpulan dan saran yang pertama, yaitu hendaknya kita mencari pedagang yang jujur dengan menjelaskan spek kasur busa yang mereka jual dengan ciri-ciri yang sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Untuk yang kedua adalah memastikan density yang akan kita beli sehingga kita bisa mengidentifikasikan apa yang kita butuhkan dan kita tidak kecewa ketika kita mendapatkan barang yang kita beli. Untuk yang ketiga adalah teman-teman, kenali warna busa yang hendak kita beli dengan cara mengetahui density yang kita akan beli tersebut sehingga nantinya memperkecil kemungkinan kita untuk tertipu dengan pedagang-pedagang yang tidak jujur itu. Untuk yang keempat yaitu harga yang wajar. Contohnya teman-teman, apabila teman-teman sudah tahu density yang akan teman-teman beli, teman-teman bisa membandingkan harga di antara toko online yang ada di e-commerce yang teman-teman pakai. Biasanya harga yang sangat murah itu cenderung adalah kasur yang palsu. Saran saya pribadi bagi teman-teman bisa ambil harga yang pertengahan dan jangan ambil yang harga yang paling murah dengan hanya berpatokan bahwa penjualan tokonya sudah banyak dan yakin secara sekilas, karena bisa jadi Anda tertipu seperti kebanyakan orang yang telah memberi produk dari toko yang banyak penjualannya tersebut. Karena hampir semua review itu dibuat ketika barang masih baru, bukan dibuat setelah dipakai sekian waktu tertentu. Ambil contoh teman-teman, ketika harga tertinggi itu 200.000 dan harga termurah itu 100.000, maka hendaknya teman-teman boleh mengambil harga yang pertengahan. Karena biasanya teman-teman di sini
hukum dagang itu berlaku. Ada harga dan ada kualitas. Oke teman-teman, semua isi video ini diniatkan atas niat kebaikan dan sepenuhnya dari opini pribadi saya tanpa bermaksud memojokkan pihak-pihak manapun, dengan mengambil pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki. Apabila ada kesalahan, mohon sekiranya teman-teman untuk memaklumi dan memaafkannya. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila teman-teman ada masukan, silahkan komen di kolom komentar, like, subscribe, dan share ke teman-teman yang teman-teman kenali. Untuk teman-teman yang hendak berbelanja kasur busa, teman-teman bisa mengklik di link deskripsi di bawah pada e-commerce yang kami miliki, atau bisa datang langsung di alamat toko offline kita di daerah Kutabumi, Tangerang. Terima kasih dan semoga kita bertemu di video-video selanjutnya.